Oh, Masya Allah. Taruh, taruh Kak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, teman-teman, mari kita lanjutkan. Cuman sebentar ya. Senengannya sebentar. Kita baca dulu doanya. Itu udah berapa orang yang datang? Oh, belum apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita lanjutkan. Amin. Amin. Di ayat kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kita udah sampai situ ya. Kita sampai di kemarin itu belum selesai. Fa'ahyakum baru fa'ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum, ya kan? Nanti tak lihat ini. Kita jam kakak. Masya Allah, ini Ustadz luar biasa ini. Assalamualaikum ya Tuan Guru. Saya bukan Tuan. Jadi laki dong Pak, jadi zakar. Kalau perempuan kan beda. Baik, kita lihat di ini. Terima kasih sudah hadir Ustadz Iza Koma. Marin Alladina. Oke. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Ya, ini. Baru sampai wa kuntum amwatan fa ahyakum. Sudah ya. Sekarang di ini. Kita lihat tuh. Oh iya, saya belum masukin ininya dulu. Masih lanjutnya kemarin Kak. Surat Al-Baqarah ayat 20 berapa Kak? 27. Bentar. Waduh. Banyak banget. Itu banyak banget yang ngajak kok ini untuk jualan. Cuman sayanya nanti nggak bikin saya itu nggak. Gak apa-apa lah. Ini mushaf i'rab. Ini namanya mushaf i'rab ya Kak ya. Kok nggak ada ya? Bentar ya. Masukin dulu Kak, daripada nanti itu i'rab. Mungkin suruh malah ini kan yang lain ya. Ini dia 1, 2, dah saya masukkan. Ada 2 produk yang saya sematkan di sini. Nah, itu satunya saya sematkan dulu ya. Ini yang ukuran sedang. Terlaris Al-Quran i'rab berkata A5. Yang ini yang A5 yang saya pegang A5 kecil. Jadinya kalau
Ada gedenya Bu, ada yang gedenya yang etalase 2, iya. Tapi itu pun juga kalau untuk kemarin ada yang bilang saya usia 61. Tapi kalau misalnya ini saya baca pun juga nggak kelihatan. Iya Bapak, Bapak harus pakai zoom kamera gitu. Atau misalnya pakai loop. Loop itu apa? Membesar gitu untuk nih. Terima kasih Kak Mauli. Iya Allah. Suami saya lagi buat kopi, Kak Mauli ngasih ini. Masih Kakak, Masya Allah. Iya Bu, bener-bener susah juga mata saya. Makanya kalau live juga saya zoom gitu loh Kak. Baik. Dah tidak menjadi ini ya. Yang penting bisa dilihat. Nah loh, nggak bisa itu Kak. Nggak bisa di zoom ternyata. Baik. Ya silakan. Itu yang di etalase 2 Kak. Yang etalase pertama ini panjangnya 30, panjangnya 20, lebarnya 14,5. Tapi kalau yang etalase 2, nah saya sematkan dulu. Baik. Saya sematkan dulu yang etalase 2 ini Al-Qur'an mushaf besar i'rab. Harganya udah naik Kakak dari 139 dulu jadi 169 sekarang. Nggak tahu kenapa. Saya cuman ini aja. Tapi ada diskonnya 15% katanya. Iya. Tuh. Ini Al-Qur'an mushaf i'rab. Baik. Sudah ya, sudah saya sematkan tadi. Itu ininya panjangnya 30, lebarnya 20. Ya. Nah, itu untuk yang mushaf i'rab besar itu pakai cetakannya sama-sama. Cuman agak lebih besar. Ini kan kecil ya. 15 cm ya, 14,5 sekitar itu. Dan ini sudah ada terjemah kisi-kisi i'rabnya yang singkat, terus habis itu ayatnya dengan warna tajwid warna. Iya, terus kemudian nanti di sini juga ada terjemahnya. Baik, yuk kita ulangi pembahasan yang kemarin. Oke, tulisnya terlalu kecil kemarin ya, saya tuh jadi ini ayakul Al-Baqarah 27 alladzi yang kuduna. Apa di situ? Kayaknya udah deh. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Ini ya Kak ya. Kaifa ini di sini tulisannya Pak. Hal takfuruna. Ini adalah fi'il mudhari dengan fa'ilnya Pak. Fa'ilnya antum billahi. Ya udah kan kemarin tuh ya. Bi huruf jar. Allahi majrur yang dijarkan dengan kasrah wa kuntum wawunya ini apa? Wawu haliyah. Kita kemarin cerita wawu haliyah kan. Kuntum ada kalian ini apa? Ini termasuk fi'il apa? Fi'il madi nakis. Kalau fi'il madi nakis itu butuhnya apa? Isim kana dan khobar kana. Maka isim kananya apa? Isim kananya ada di sini. Antum gitu. Amwatan. Nah ini khobar daripada kana. Terus kemudian fa'ah yakum. Fa'nya ini kemarin apa tuh? Kak, fa'nya itu apa? Fa'nya itu atof. Atof dari mana? Alfa'u harfu atfin mabni alal fathi gitu. Ya. Ahya, ini yang ahya ini. Yang ini gitu. Masya Allah, tabarakallah, hatur nuhun Kak Pilar Mas. Iya, jazakumullah sana jaza, berkah rezekinya Kakak. Berkah umurnya, yang menyenangkan di afiliat gini. Ntar aku doa dulu. Berkah rezekinya Kakak, berkah umurnya Kakak, berkah ilmunya Kakak, selamat dunia akhiratnya. Masya Allah, amin, amin, Allahumma amin. Iya, udah
Kalau beli di saya nanti didoain. Enggak kayak gitu aja deh. Atur nuhun. Ibu Nelly, apa kabar? Masya Allah. Sehat Bu, gimana? Anak-anak sama cucu kangen aku. Nggak pernah WA-an lagi kita ya. Jeleknya. Iya. Jeleknya saya gitu. Kalau pas giliran apa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Giliran butuh baru WA ya Bu Nelly ya. Punten ya Bu Nelly Cito. Iya Kak Pilar Mas. Itu kan hard sellingnya saya. Kalau beli di saya nanti didoain. Kata anak saya itu doa itu hadiah yang terbaik. Real, tidak abstrak gitu. Tapi sampai kemana? Sampai ke akhirat. Wih, itu keimanan. Dan bas, holas sampai di situ. Selesai. Terus habis itu kerja, ayo belajar. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Kaifa bagaimanakah takfuruna kalian itu kafir billahi pada Allah wa kuntum dan ada kalian amwatan. Kalian ada kalian amwatan. Kalau gini isim khobar adalah mati fa ahyakum maka Allah menghidupkan kalian gitu. Alhamdulillah, betul Kak Firman. Sekarang summa yumitukum. Summa ini adalah atau harfu atau mabni alal fathi yumitukum. Di sini ada tulisan nih Kak nih. Kelihatan enggak? Fi'il dhad itu kemudian ra, kemudian ini apa? Mim baha maf'ul bi gitu kan. Yumitukum fi'lun mudhari'un marfu'un. Kum domir mutasil sebagai maf'ul bi. Nah, ini kalau nanti kita ini kan. Ini kan cuman apa? Kisi-kisi i'rab aja. Summanya juga huruf. Summa ini juga huruf atop. Huruf atop mabniun ala fathi. Yumitukum summa yumitukum summa yuhyikum. Yuhyikum itu apa? Fi'il mudhari marfu. Iya kan? Fi'il ini tulisannya fa dhad ra berarti fi'lun mudhari'un marfu'un gitu. Fi'il mudhari yang dirofakkan dengan tanda rofaknya apa? Alamatul rofaknya adalah dhamma. Muqaddara gitu kan? Summa yuhyikum, kemudian kumnya ini maf'ul bi. Summa ini juga artinya adalah maf'ul bi. Apa namanya itu ini maf'ul bi, yang summa ini adalah huruf ya. Kalau sini tulisannya huruf harfun Kak. Iya ala sukun. Kalau rofa itu tandanya domah muqaddarah. Kenapa? Karena dia itu ala ya'i. Karena dia itu ini Kak, ahya yuhyi gitu. Berarti ada huruf ilat. Nah, kemarin kita belajar apa? Fi'il itu ada yang sohi akhir, kemudian ada yang af'alul khamsah, ya kan? Ada yang dia itu mu'tal. Mu'tal itu apa Kak? Dikasih ya nggak kelihatan hurufnya. Sengaja biar beli. Ya ini Kak, maaf itu apa nggak bisa. Ntar harus disebul dulu. Mungkin ini HP-nya nggak bisa di zoom Kak. Nah, lihat ya. Tuh, nggak bisa. Ntar di ini aja ya. Diulangi. Berarti kameranya harus di kecil. Ya, gini aja. Daya bener. Aku tuh kalau ininya kalau apa namanya itu mau Allah masallah ya nama. Ya, gini aja ya Kak ya. Makasih Kak Mahesa. Gak bisa itu Kak, gak bisa zoom. Wallahi azim maros ya nih. Kayak apa ini saya tuh. Taruh. Oke, makasih Kak Mauli. Barakallahu fikum. Summa yumitukum, summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Nah, ini yuhyi. Pakai
Ajan. Suka nempel nantinya. Makasih yang sudah bergabung. Barakallahu fikum. Ada 7 juta orang. Nah, silakan tap-tap layarnya. Repost lagi, reshare lagi untuk biar kita banyak temennya belajar. Kasih teman-teman yang yang dia mau tertarik sama belajar Quran, ilmu nahwu shorab, monggo silakan. Tapi nahwu shorabnya pemula ya Kak, makanya pakainya Al-Quran, bukan kitab kuning. Kan kita itu adanya ilmu nahwu shorab juga muncul karena untuk memudahkan orang memahami Quran gitu. Pakailah ke Qurannya. Baik. Summa ini huruf atop, yuhyikum. Yuhyi ini kan tulisannya Kak. Fi'lun. Terus kemudian bod, kemudian ro. Kita bacanya fi'lun mudoriun marfu'un. Gimana sih? Ya gini. Fi'lun mudoriun marfu'un. Ini aku harus nunduk ngomongin di kayak kecekek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillah. Yuhyikum fi'lun mudhari'un marfu'un. Kemudian kum domir muttasil sebagai maf'ul bih. Summa kemudian yuhyikum, dia Allah menghidupkan kalian. Summa kemudian ini huruf atop, ilaihi. Ilaihi, ila ini jer, huruf jer. Hi domir muttasil sebagai majrur. Kemudian ya turja'una. Nah ini turja'una itu fi'lun mudhari'un marfu'un. Tas fi'lun mudhari'un marfu'un. Ini namanya apa? Naib. Berarti turja'una ini bentuk apa Kak? Halo, turja'una bentuk apa Kak? Kalau ada tulisannya naibul fa'il berarti ini turja'una bentuk apa? Subutun. Apaan Kak? Oh itu maksudnya yang rofaknya di oke, baik ya benar. Fi'lun mudhari'un marfu'un. Ya, tanda rofaknya apa? Subutunun karena apa? Asmaul khamsah. Salah, af'alul khamsah. Iya. Turja'una nih Kak nih. Kalau ada fi'il terus kemudian ada tulisannya di sini naib, berarti ini bentuknya apa? Bentuknya apa Kak? Betul Kakak Bilar Mas, barakallah. Bentuknya apa Kak? Bukan marfu. Kakak nanti ketemu sama yang lain. Ada 11 juta orang mata memandang. 11 juta kali. Ayo Kak. Terima kasih yang sudah hadir Pak Heri Hasan. Barakallahu fikum. Apa ayo? Pertanyaannya gini. Turja'una di sini ada tulisannya Kak. Fi'lun mudhari'un marfu'un. Ini bukan ya kayak gini nih. Yang mana tah? Sebentar. Ini Kak. Ikan kalau ini yufsiduna fi'lun mudhari'un marfu'un. Ada fa'il gitu kan, fa'il. Ya kan? Kalau ini sebentar. Nah, kalau ini apa? Fi'lun mudhari'un naib. Jadi apa? Bentuk apa? Barangkali ada yang tahu di sini. Ya. Ini namanya majhul Kakak. Majhul itu berarti ini tulisannya aja. Kalian dikembalikan. Ya, betul, naibul fa'il Kak. Terus kemudian ini bentuknya apa gitu. Berarti bentuknya majhul. Majhul itu apa? Bentuknya nehat, bukan nehatif. Apa tuh? Aktif sama pasif, berarti bentuknya pasif. Ya Kak. Nanti kita jelaskan. Baik. Alhamdulillah dapat. Di tempat aku hujan terus. Saya jam ini mau
mau pergi ke pengurus perpanjangan SIM, jadi kalian dapat pelajarannya cuma sebentar. Kita sampai kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum. Ya kan, sampai summa yumitukum ya. Yuk kita tulis dulu. Harus ditulis biar kita bisa belajar dengan baik. Itu yumi tukum summa yumi tukum, kemudian summa yumi tukum fa ahyakum summa yumitukum summa lagi ya kak ya. Summa, kakak ini saya lagi belajar nulis, jadi kalau misalnya tulisannya bagus terima kasih. Summa yuhyikum ada dua iya-nya kan. Summa yuhyikum summa ilaihi turja'una. Makanya saya bilang ini nahwu pemula. Sudah yang kita belajarnya buat orang-orang pemula gitu. Saya cari temen, berarti sayanya orang pemula. Summa yuhyikum summa ilai. Ini tentang tentang keberadaan manusia. Awalnya dia itu mati, kemudian dihidupkan oleh Allah, kemudian dimatikan lagi, kemudian dihidupkan, kemudian turja'una, kepadanya dikembalikan. Nah, ini namanya bentuk mazul ya kak ya. Baik, sudah kelihatan? Alhamdulillah. Kak Pilar ngomong kayak gitu teh gimana? Orang lain mah ngomongnya tuh ini kok kurang bagus ya, kurang bagus. Terus itu ada yang kayak anak TK sebagainya gitu. Terima kasih. Baik, kita coba uraikan ya. Ini praktek. Kalau praktek nahwu itu ke sini ke Al-Qur'an aja dulu. Kok sudah ada sakalnya kita praktek ya nggak apa-apa. Kita mulai dari awal dulu. Kita harus punya prinsip belajar itu awal dulu. Dari mana? Dari Al-Qur'an dulu gitu. Summa ini tadi apa kak? Ya, summa huruf atop. Iya, jujur banget. Nah, kalau yang seperti itu malah saya senang. Sekalipun dia sosial media, ketika orang menegur itu sangat jarang. Maka ketika orang menegur, kalau itu benar adanya, saya akui gitu loh kak. Dan memang saya akui saya banyak salah, itu saya senang. Dan itu kalau kita ada orang menegur ke kita, itu kata mentor saya itu anggap angin surga. Angin surga kan dingin, menyejukkan gitu. Sekalipun dia itu salah menyampaikannya gitu. Anggap aja angin surga. Baik. Summa ini huruf atop. Yumi tukum apa tadi kak? Fiil apa kak? Mudhari yumi tukum. Fiil mudhari apa? Rofa. Iya. Yumi tukum, berarti saya kasih ini ro. Yumi tukum, summa yumi tukum, berarti ini fa'ilnya apa? Isimnya apa di sini? Ayo Kak Pilar, isimnya apa? Ya, fi'il mudhari.
Kak Pilar Mas gimana? Yumitukum ini fiil mudhari, betul. Kemudian di sini ada domir, isim domirnya apa Kak? Yuk, yang lainnya ikutan gabung silakan. Ya. Oke, domirnya huwa, benar, domirnya huwa. Lihat, domir huwa ini kalau di dalam metode al-i'lan. Nah, makasih kakak, ya Kak Alif, ahlan. Kalau domirnya huwa, kita lihat depannya, adakah isim yang rofa? Summa yuhyikum summa. Oh, ini mau ada cerita lain. Berarti di sini fa'il gitu. Langsung menjadi fa'il. Gimana Kak? Gini ya. Kalau ada suatu fi'il, terus kemudian di situ ada domir huwa, ketika lihat di domir huwa ini, kita langsung lihat ke depannya, adakah isim yang rofa? Ternyata tidak ada, karena isim yang rofa itu tuh menentukan dia fa'il apa bukan gitu. Kalau dia menentukan bahwa dia fa'il. Nah, fa'il kalau ada isim yang rofa maka huwa tidak bisa jadi fa'il, di sini nggak ada gitu loh Kak. Dia jadi domir aja. Nah, ketika kita lihat di depannya tidak ada isim yang rofa, isim yang rofa itu apa? Biasanya suka ada tandanya domah gitu, misalnya Allahu gitu, atau misalnya apa namanya, nama orang atau nama benda gitu, bisa hajaru gitu tuh. Ini kan yumitukum, yang menjadikan dia itu buktinya ini fa'il, karena untuk apa? Untuk kita dalam menerjemahkan gampang, lebih gampang. Baik. Oke. Summa huruf atop, yumitukum. Yumitu itu fi'il mudhari yang rofa dengan isim domirnya huwa. Huwa belum bisa menjadi fa'il. Lihat depan, adakah isim yang rofa? Tidak ada. Maka huwa menjadi fa'il. Kenapa saya langsung menjadikan fa'il? Untuk menerjemahkan Kak. Terus kemudian sekarang kum. Kum domir mutasi sebagai apa Kak? Yuk. Yumitukum. Sudah ada fi'il fa'il maka butuh maf'ul bi. Bagus Kak Pilar Mas. Maf'ul bi ya. Nanti kalau sudah punya ininya, apa namanya, Qur'annya, kisi-kisi i'rabnya bisa menentukan. Hanya menentukan sedikit aja. Baik. Kita terjemahkan. Summa itu kemudian ya. Kemudian nanti kita langsung apa? Fa'ilnya dulu. Dianya siapa? Dia Allah. Nanti kalau kita masuk pembahasan tafsir, nanti kita akan tahu. Summa yumitukum. Oh, ini berarti dia yang telah apa? Yumituk, mematikan. Kalian gitu, kaliannya sebagai objek ya kan. Gini, udah ya. Kemudian dia Allah mematikan kalian. Summanya apa lagi? Ini huruf atop. Berarti ini kalau huruf atop, nih Kak, maaf satu kali lagi. Kalau huruf atop berarti ininya apa? Maktub. Nah, kita udah belajar kemarin dulu itu yang atop, maktub ya. Maktub, kalau maktub berarti apa? Kita butuh maktub alaihnya. Maktub alaihnya kemana? Ya, yang di atasnya itu Pak. Yang ini fa'ahyakum. Nah ini berarti yumitukum ini maktub dengan maktub alihnya ke ahya. Baik, dah sekarang ke ini summa lagi. Summa apa? Ini adalah huruf atop. Kalau ini huruf atop maka depannya maktub gitu. Iya. Kalau kemarin kan atop, tapi bukan atop, tapi wawunya wawu haliyah. Kenapa? Karena untuk depannya itu menceritakan keadaan. Nah, namanya wawunya wawu haliyah, bukan wawu atop gitu. Gak apa-apa, nanti pelan-pelan aja. Baik. Nggak enak banget duduknya. Sebentar Kak. Malum udah tua. Oke, udah jam 6.52. Sampai sini. Summa huruf atop, yuhyikum. Ayo Kak, yuhyi fi'il apa nih?
Fi'il madi mudhari apa Amar? Alhamdulillah, terima kasih. Nggak usah ya. Izin, saya senang banyak teman. Satu musuh sangat banyak, ribu-ribuan teman kurang banyak gitu Kak. Ya, fi'il mudhari bagus. Fi'il mudhari yang apa Kak? Yang rofa. Kenapa tanda rofanya? Sukun, bukan. Tanda rofanya itu marfu. Tanda Allahumma sholli ala sayyidina yuhikum fi'il mudhari marfu, alamat rafa'nya domah muqaddarah karena lisikol, iya, ala ya'i. Karena ini termasuk apa? Ini termasuk namanya fi'il mu'tal akhir. Oke. Nah, oke. Nanti yang tadi saya pengen tunjukin lagi. Jadi Kakak kalau belajar bahasa Arab itu, belajar nahwu shorof itu kaidahnya dipegang tentang fi'il 24. Saya kemarin dulu tuh pas belajar pertamanya itu di muyasar, tapi bagus juga kalau misalnya kita sudah punya yang ini. Nah, ini. Fi'il af'alul mu'rab yang irobnya irob dari fi'il itu apa aja? Ada marfu, ada mansub, ada majzum, ya kan Kak? Nah, sekarang lihat di mu'tal akhir. Mu'tal akhir ahya yuhi, yang cocok mana? Yahdi, ya ini kan. Ya, nah, tanda rofanya apa? Domah muqaddarah. Nah, ini. Bukan, ini bukan mahir Kakak, ini nahwu pemula Kak Mendro Kandra, Masya Allah, mahir Ustazah, kenapa terlambat aku bergabung? Enggak, ini bukan untuk ini, bukan untuk yang mahir, untuk yang ini. Saya cuma buka-buka kitab Kakak. Oh gitu. Kalau pengen belajar kitab Muyasar itu sama akunnya Ustadz Harun. Iya, akunnya tuh Ustadz Harun. Iya, beliau rajin dulu kan, ada Ustadz Seno, tapi sekarang Ustadz Seno jarang. Iya, ini apa namanya, Harun gitu kayaknya. Kitabnya dapat dari mana Ustazah? Yang mana? Kitab ini? Yang ini? Di tempat aku juga ada kayaknya. Sebentar tak sematkan. Afwan ala iya. Ya, di akun Ustadz Harun dia, tapi udah sampai apa ya? Sampai Muyasar 2 apa? Iya kayaknya. Saya lama nggak ngikutin itu. Nggak penting. Nggak usah Ida Koma mah udah mahir, gimana sih? Iya, nggak tuh. Iya. Udah ramai di depan Ustadz Ida Koma. Iya, saya itu kan pembantunya suami. Itu suami sudah. Nih, ntar ya. Oh, nggak ada. Nanti di produknya diitukan lagi. Oke. Ada di showcase saya kayaknya Kakak. Lihat aja di situ ada Muyasar. Oke. Kalau budak mah beda. Kalau saya mah wazir, kalau budak mah abid. Ayo. Amin, amin. Alhamdulillah belajar di lab sangat bagus. Semoga terus berlanjut. Iya, alhamdulillah saya sudah 2 tahun. Insya Allah tahun 2023. Tapi segini-gini aja ya. Iya, disematkan, pengen itu apa, cuman ini kok belum ketemu ya Kak. Nanti saya cari lagi. Yang Muyasar udah punya kan? Yang Muyasar udah punya. Yang saya sematkan itu ini Mushaf Iqrob, ya Mushaf Iqrob nih Kak. Mushaf Iqrob Al-Quran per kata disertai terjemah per kata dan tajwid warna Syekh Ahmad Al-Misri. Jadi kita belajarnya di Mushaf Iqrob gitu. Nanti di Mushaf Iqrob itu ada kisi-kisinya Kak. Kalau ini apa, nanti apa ya, apa kita bisa tahu.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mana pulpen aku mana? Bentar kak, cari pulpennya lagi. Aduh, nenek-nenek ini kak, aneh banget. Ketemu. Tap, mangga silahkan tap layarnya. Terima kasih. Yuhi fi'il mudore yang rofa kan, yang dirofakan. Ya. Kemudian apa? Tanda rofaknya apa? Tadi udah tahu ya, domah muqaddaroh. Jadi domah yang dikira-kirakan karena apa? Karena termasuk fi'il mudore mu'tal akhir gitu loh. Di situ ada yang huruf ilatnya. Huruf ilatnya apa? Ya, daya gitu. Kalau dia itu dalam posisi rofa, dia itu dibilangnya tanda rofanya adalah domah muqaddaro alal ya'i, atas ya'i. Baik. Kemudian di sini ada isim domir. Isim domirnya apa, Kak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Rohim aja. Iya, terima kasih Kak sudah bergabung. Masya Allah, ini ada Ustadz kita. Ustadz At-Tabri buat takbik. Iya. Baik, ini berarti masuknya huwa. Ya, huwa. Huwa, lihat. Huwa, di depan adakah isim yang rofa? Tidak ada. Maka huwa menjadi apa Kak Pilar, Mas? Oh, ini nggak bisa itu Kak. Oh, nggak bisa ini. Udah nggak bisa zoom, nggak bisa ngeliat yang sesudah. Oke, jadi fa'il. Nah, kita ulangi. Summa huruf atop yuhyikum fi'il mudhari rofa, yang rofa, yang dirofakan. Dengan tanda rofaknya apa? Tadi domah muqaddaroh karena apa? Termasuk fi'il mu'tal akhir. Baik, kan fi'il itu ada banyak. Ada berapa? Ada fi'il mudhari sahih akhir ya kan? Terus ada kemudian fi'il af'alul khamsa. Ya saya itu kan suka belebat kalau ngomong tehnya. Terus kemudian ada yang sahih akhir, ada yang juga ada nanti mu'tal akhir. Nah, lihatnya dulu saya belajarnya di Muyasar, Kak. Ya gitu. Mudhari sahih akhir, af'alul khamsa sama mudhari mu'tal akhir gitu Kak. Nah, kalau yang dalam posisi rofa, kalau dia mu'tal akhir adalah domah muqaddaroh gitu. Nah, kalau dalam posisi dia mansub tergantung. Nah, itu kan tergantung kan. Ada yahdi, ada yardo, nanti kalau yardo nanti fathah muqaddaroh gitu. Kalau misalnya di posisi majjum atau yang dijajemkan, dia itu semuanya hilang huruf ilatnya gitu. Ya Kak, diingat-ingat. Yang mana? Oh yang ini SS, boleh silakan. Nah, ini ya Kak, gini aja Kak. Ini makanya kalau saya di apa, agak ditinggikan ya Kak ya. Ini soalnya nggak bisa itu loh, nggak bisa. Sebentar. Ini ya Kak ya, sok di SS dulu. Ada tulisan saya surat-surat dengan nanti di ini dong. Izin Ustazah yumitukum fi'il mudhari tadi dijelaskan jadi fa'il ya huwa yaitu Allah pertanyaan. Oke. Pertanyaannya apa? Udah baik. Terima kasih. Itu ya. Kita karena pemula belajarnya pelan-pelan aja. Baik, kita ulang ya Kak ya. Baik. Summa huruf atop yumitukum fi'il mudhari yang rofa dengan domirnya apa? Huwa. Ya. Tanda rofanya apa nih? Kemudian huwa-nya itu apa? Huwa-nya ini fa'il apa bukan gitu. Kita lihat boleh dia itu menjadi fa'il. Kita lihat kalau dia itu di depannya tidak ada isim yang rofa, depannya itu nggak ada isim yang rofa. Kalau dia ada isim yang rofa, maka ini
kita tulisnya domir aja gitu Kak. Kita ulangi ya. Summa huruf atop yumi tukum. Yumi itu fi'il mudhari rofa yang ya kan marfu yang rofa, kemudian dengan isim domirnya huwa. Di sini ada isim domir huwa. Huwa belum bisa menjadi fa'il. Lihat depan, adakah isim yang rofa? Tidak ada, maka huwa menjadi fa'il. Oke. Kemudian kum domir mutasil sebagai maf'ul bih. Kenapa jadi maf'ul bih? Kalau sudah ada fi'il fa'il, maka biasanya adalah maf'ul bih. Kenapa langsung kita disebut maf'ul bih? Karena ini domirnya mutasil, nempel. Domir yang menempel kepada fi'il, langsung kita sebut dia sebagai apa? Maf'ul bih. Baik. Kita ulangi. Summa yumitukum. Summa ini huruf atop, maka dia butuh maktub. Ya. Kalau ini huruf atop, maka dia butuh maktub. Depannya itu disebut maktub. Maktub ini butuh maktub alih. Maktub alihnya di mana? Fa'ahyakum. Ahya yang di depan itu loh. Sebelumnya, ayat sebelumnya bukan depan. Di ayat sebelumnya. Baik. Kenapa fi'il mudhari'nya enggak umi tukum? Oh. Ya ini domirnya kan huwa, Kak. Iya. Oke. Domirnya huwa. Kalau domirnya huwa, maka pakainya yumituku. Iya, yumitu. Iya. Ntar ya, saya carikan ini ya dulu. Huruf atop itu huruf yang menyambung. Ntar ya, saya carikan dulu ini tasrif. Saya itu sebenarnya kalau mau live itu harusnya sediain udah disediakan di sisinya yang banyak, tapi kenapa kok malah pada hilang? Berhenti di sini ya. Oh di sini yumitu. Oke. Pertanyaannya apa tadi Kak? Duh, Masya Allah ya, saya tuh nggak bisa lihat. Ntar ya. Oh di sini sebentar. Makasih Kak Pilar Mas sudah mengirimkan hadiah. Berkah rezekinya, berkah umurnya, berkah ilmunya, selamat dunia akhiratnya. Ya. Kita kalau belajar nahwu shorof harus punya ini. Ini murah sekali, di bawah 10.000 harganya. Belinya di mana? Di sini juga ada kayaknya. Nanti saya sematkan. Tambah lagi. Ini ada ratusan, jadi itunya tuh suka nggak lihat tuh Kak. Nggak nyambung. Saya lihat sebelahnya. Baik. HP saya tuh nggak bisa nyangkut. Oh, tasrif ya. Ya, ini saya sematkan ya, yang dari Amsilatul Tasrif yang saya pakai ini. Harganya 8.400. Ini saku apa bukan ya? Saya nggak paham ya. Jangan-jangan saku. Oh enggak, bukan saku. Nah ini Kak. Tuh. Ini ada di etalase 1 ya, saya sematkan. Ya, oke. Harganya cuma 8.400. Ini wajib punya buat mereka yang hari. Saya ini kan contoh firman, berarti Allah yang berkata, karena Allah yang berkata tentu. Sebentar ya Kak. Iya, kenapa? Ini kan contoh firman Quran, berarti Allah yang berkata. Firman. Iya, Allah yang berkata. Kenapa? Bentar ya Kak ya. Pertanyaan tadi. Saya pengen satu-satu ya. Berarti Allah berkata, karena Allah yang berkata tentu
Oh gitu. Kayaknya kakak, ini kan kaifa takfuruna, bagaimana kamu itu awalnya kakak harus baca dulu ayatnya, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amatan. Ini kan ya, ya firman ya Allah. Kenapa kakak bilang ini kan ya Allah yang berkata, kenapa nggak pakai aku gitu kan ya, ini firman ya kak ya. Nanti bahasanya jadi berantakan kak, karena ini ayat ya. Ayat itu nanti kita akan menentukan siapa yang mendapat. Harus bayar, harus bayar. Oke. Apa Isma kalau mama? Ilmu deh. Kok pakai pendapat saya, nggak bisa. Kalau Quran itu nggak boleh diinikan, digonta-ganti kakak. Hati-hati ya. Baik. Jadi gitu. Mungkin kakak akan menjelaskan kenapa dia itu memakai domirnya huwa, terus nggak pakai yumitukum umitukum gitu kan ya. Nih domirnya berarti kita ngambil yang tasrif fi'il mudhari. Ya, ini kak ya. Amata yumitu. Kalau yumitu berarti dia ini adalah huwa, ininya tuh huwa. Baik. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Nah, gitu. Kalau ini kan firman Allah, harusnya aku yang berkata. Nggak bisa semuanya harus pakai dobirnya aku, Kak. Kecuali kalau misalnya kul berkata siapa Allah itu aku apa itu. Jarang sekali Allah mata ini. Iya. Nah, pelan-pelan ya Kak ya. Itu. Baik. Ini Kakak kalau misalnya belajar Quran itu lihat di ininya, di ayatnya, dan insya Allah Quran itu nggak akan berubah sampai akhir zaman. Sekalipun misalnya kakak berpendapat harusnya umitukum gitu. Oke, ini wajib ya kak ya, wajib dipunyai untuk nahwu sorobnya ini ya. Kecil ini harganya cuma 840.000 tuh. Mungkin di tempat lain ada yang lebih murah. Iya, kakak pertanyaannya nggak apa-apa. Kenapa bukan ini gitu? Ini kan kita lihat dari konteks sebelumnya gitu kak. Kalau nggak punya bisa kak, bisa ditulis. Nggak wajib. Tergantung sih. Kalau kita mau belajar itu apa namanya, perangkat atau onderdilnya itu kan harus punya kak. Punya kitabnya, punya mushafnya, kalau nggak punya gimana, nggak apa-apa, tulis saja, karena belajar itu intinya satu menyimak dalam bahasan kitab apa itu loh, seorang mukmin yang baik itu kalau belajar yang pertama syaratnya satu mendengarkan. Yang kedua itu menulis kak, iya menulis. Kemudian walaupun tulisannya jelek atau apa disyukuri, terus belajar terus. Yumitukum tulisannya kok begini ya kan, harusnya kan lebih bagus lagi terus kita belajar. Kemudian udah menulis, yang ketiganya itu yang kita mengulang kembali apa yang kita tulis dan apa yang kita dengar itu dengan menjelaskan kepada orang lain, paham apa tidak itu. Tahap-tahapnya seperti itu. Keren apal. Iyalah. Ya, apalkan emang dulu Ustaz nggak nulis, nggak nggak dengerin orang itu ngajarin tuh. Ya jenengan mah kita berjalan bismillahirrahmanirrahim, masya Allah. Ya. Oke. Kak Indonesia baru hadir. Saya udah murungkat, udah jam 7. Mau ngurusin ini kak, mau ngurusin apa tuh namanya? SIM, perpanjangan SIM anak saya. Oh, masya Allah, udah CO. Terima kasih kakak.
Ya Kak Mendro Kandra ya, maaf saya tidak menyalahkan firman Allah itu karena itu mutlak atau sangat benar sekali. Iya Kak, cuman kalau menurut saya, tadi kata kakak kan, kalau menurut saya itu kan, apa namanya tuh, itu apa, umitukum gitu kan. Kalau ini kan lihat konteks konteks firmannya ya Kak ya. Baik. Oke, terima kasih kakak yang sudah. Dia apa di itu kan satu sudah merupakan apa kata saya kalau kata saya bilang jenengan tuh bonusnya udah banyak, makanya harus bersyukur. Syukurnya apa, ngajarin sama orang gitu Kak. Iya, izin lagi sudah. Oke. Ini yang harus jawab kayaknya Ustadz ini deh, Ustadz Heskil. Tadi ya Ustadz ya. Biar biar puas. Yang berkati itu kan Allah, tetapi kenapa yang berkatanya Allah dari ininya ya, konteksnya iya. Baik. Kita teruskan dulu ya Kak ya, nanti biar Ustadz Heskil. Ustadz mau jawab nggak Ustadz? Sekarang takutnya saya juga salah. Ini karena ini kaitannya dengan nahu sorob itu loh Kak. Ih, bukan. Tidak bisa Kakak. Iya. Karena ayatnya seperti ini. Oke. Oh, di ini aja ya, di Kemal aja ya. Nah, apa-apa nanti besok kita berangkat ke sini. Bentar dulu ya. Saya sampai sini. Summa yumitukum summa yuhyikum, summa ini huruf atop, yumitukum fi'il mudhari yang rofa dengan ada isim domain sini huwa. Huwanya itu siapa? Baliknya ke Allah. Kum domir mutasi sebagai maf'ul bih. Yumitukum ini adalah maktub, dengan maktub alaihnya apa? Di ayat sebelumnya itu fa'ahyakum. Oke. Summa huruf atop, yuhyikum ini adalah fiil mudhari yang rofa dengan domirnya apa? Huwa. Huwa itu lihat di depan ada isim yang rofa, tidak ada, maka huwa menjadi fa'il. Untuk apa? Ini karena nahu pemula untuk menerjemahkan lebih ini lagi. Gampang. Baik. Kum domir mutasi sebagai apa tadi? Kak Pilar Mas, Kak Pilar apa Kak? Maf'ul bi. Dah selesai sini aja, kita sini aja. Nah, oke. Yuhyikum, karena ini atop maka menjadi maktub. Maktub dengan maktub alihnya bukan ke sini. Ya, Ustadz Heskil. Bukan kakak, ini karena ini menurut beliau ini boleh nanti saya masukkan. Itu Bapak, dia tuh bilang kalau firman Allah itu yang ngomong itu Allah, kenapa pakainya domir huwa gitu loh Pak. Udah naik aja sebentar, sampai sini dulu saya bicaranya. Ini udah ya, maktub alihnya ke ahya, Pak ahyakum ya, yang tadi yang awal kan. Kemudian ini di kita terjemahkan. Kemudian nah, saya juga nanti dia kemudian dia siapa? Allah menghidupkan kalian. Baik. Oke Ustadz, saya izin untuk ini menaikkan Ustadz Eskil sama Kak Mendro Kandra, enggak? Ustadz di itu inimu Mbak, jangan-jangan dia hilang. Ustadz mana? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Ntar ya Pak ya. Ini Ustadz Eskil. Di to nomormu aku berarti ini. Ntar yang bisa menjelaskan beliau ahli nahwu. Masya Allah ini. Tadi pusing. Ustad
Ntar dulu. Oke. Gitu. Tadi naik, Stad. Aku kok nggak bisa naik kan ya? Jenengan minta ini dong. Ah, ayo naik. Bentar ya, Tad ya. Sebentar Bapak, sebentar. Ya, kembali ke pertanyaan panjenengan tadi. Ini saya lagi bermasalah itunya. Apa namanya tuh? Kameranya. Oke, balik lagi. Pertanyaan kakak tadi apa? Bukan Pak, ulangi. Cara mengartikannya Ustazah, mengartikan ke bahasa Indonesia gitu, bukan masalah ayatnya. Oh gitu. Heeh. Nah, kalau itu aku berarti domirnya, domir mustatirnya ana Allah gitu. Oh ini bukan aku tapi huwa. Ya benar-benar. Ya, oke. Berarti itu gampang di ini kan Pak Mat. Ya, kadang mengartikan pakai kata ganti kami. Kalau udah kata ganti kami, biasanya itu menyertakan af'al perbuatan yang lain gitu loh, Kak Serabutan. Iya, seperti nahnu nazzalna Quran. Kalau itu kan berarti di diartikan diartikan kalau di apa nahnu dalam menurunkan Al-Qur'an itu ada aktivitas yang lain seperti Jibril kayak gitu. Kemudian yang Izin, keduanya izin para Ustazah, ya, ya, huwa ini orang kan orang ketiga ini. ya orang ketiga. Mangga, silakan. Nah, yang berkata itu yang berfirman itu adalah Allah. Ya. Nah, berarti Al-Quran kalau itu begitu, isinya adalah Allah. Kemudian ini kan ya benar, diwahyukan oleh Allah kan. Kemudian perantaraan ya benar, Jibril. Jibril menyampaikannya seperti itu loh Pak. Gitu. ya benar, benar, benar. Kita tidak memasalahkan kalimat atau ayat itu, tidak gitu, sama sekali tidak. Iya, iya. Nah, cuma cara mengartikannya ke bahasa Indonesia itu maksud saya gitu. Iya, cara mengartikannya ya tetap domirnya dinaikkan, Ya benar, dikecilkan. Terus? ya benar. Maksud saya kenapa kemudian saya Allah yang mematikan kalian, itu maksud saya gitu. Gak bisa. Saya gitu. Gak bisa karena sebelumnya memakai domirnya tuh huwa. Kan ini atop Pak. Ya benar. Atau Karena ini atop maka harus mengikuti yang sama gitu. Sebelumnya siapa yang menghidupkan? Allah, maka dia gitu, pakai dia. Pakainya tuh. Aduh ya Allah. Apa namanya tuh konteks seperti itu yang bisa banyak menjelaskan tuh. Ustadz aku kayaknya ini Ustadz Heskilnya nggak naik-naik. Naik Tad. Ini lagi tidak bisa di ini. Oke. Ya itu, kebingungan Bapak di mana, Pak? Cara mengartikannya dalam bahasa Indonesia ya gampang. Dia siapa? Dia Allah gitu. Kalau dia dalam Allah bahasa ya. iya, dia Allah. Kalau Berarti dalam itu ya. saja. Sedangkan ini adalah firman Allah. Berarti yang berkata itu Allah. Emang iya betul Allah ini orang pertama. Allah orang pertama. Ya dia karena Allah yang berkata gitu. Itu yang saya maksud. Nggak nanti kalau semuanya seperti itu bahasanya jadi nggak enak gitu loh. Oh, Ya, rancu ya. nanti kita akan cerita tentang balago. Kemudian nanti akan makanya bahasa yang sudah disampaikan oleh Allah itu udah itu luar biasa gitu loh. Iya benar, benar. Itu saya setuju. Nah, dalam Al-Quran memang kita jumpa itu dia itu ada. Ya ini Atau yang dia. bahkan, ah, Ya ini yang dia. ya. Cuman yang saya ragu itu cara mengartikan ke bahasa Indonesia itu. Sedangkan Allah itu yang menciptakan. Kenapa Iya. kok dia lagi gitu? Berarti Gitu. dia itu orang ketiga. Itu maksud saya gitu. Orang ketiganya siapa, Pak? Ya orang ketiga tentu orang lain, bukan Allah lagi kalau gitu. Kalau dia. Bukan.
ini konteksnya dia Allah, makanya tulisannya dia siapa Allah gitu. Kalau kita belajar di pesantren dalam melogotin ini kayak gitu. Seperti summa yumitukum, kemudian yumitukum telah, kemudian yumitukum dia menghidupkan, siapa dia? Allah, langsung gitu. Ya Baliknya kemana benar. itulah seperti itu. Ya benar. Terus yang dibingungkan Bapak apa? Ya kenapa tidak aku gitu? Aku tuh siapa? Allah. Ya nggak bisa, Kalau Pak. Nggak bisa. kalau kalau huwa pikiran saya itu, oh, asumsi saya Bukan. berarti Salah kalau kayak yang lain, gitu. makhluk lain gitu. Makhluk lain siapa? Makhluk lainnya itu harus disebutin. Nggak bisa, Pak. Ini udah jelas Quran. Iya benar, saya tidak masalahkan itu, tidak masalah gitu. Pas Bapak betul, mulainya, tepat. oke, berarti Bapak bacanya mulai dari awal. Oke. Enggak, Pak. Enggak, ini nanti. Ya Ustazah. Ya, bacanya dari awal. Kaifa takfuruna billahi. Nah, ini udah jelas ini Allah. Itu cerita tentang Allah. Kita ceritanya tentang Allah, bukan dia yang lain gitu. Maka bahasanya itu wa kaifa. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum, dan ada kalian amwatan. Fa'ahyakum, ini di siapa sih? Ini siapa, Pak? Dia, ini pakai dia, Pak. Apa Bapak artikan aku menghidupkan? Enggak kan? Fa'ahyakum. Ya lanjut Ustazah, lanjut. Enggak apa-apa. Fa'ahyakum. Ahya yuhyi. Nah, ahya ini berarti fa'ahyakum. Ini fi'il mudhari. Apa fi'il mudhari apa fi'il madi, Kak? Pak. Ini fi'il mudhari apa fi'il madi? Nanti kita kalau salah nanti itu dalam mengartikannya juga salah. Ini fi'il madi apa? Soalnya yang di Bapak tanyakan juga sama. Ahya yuhi. Mana tadi? Ini ahya yuhi. Ini fi'il madi apa fi'il mudhari? Fi'il madi kali. Ah ya, fi'il madi. Kalau fi'il madi mengartikannya gimana? Telah. Telah. Kalau telah terus siapa subjeknya siapa? Subjek itu fa'il. Fa'ilnya siapa? Allah. 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 Bukan. Di domirnya huwa. Oh ya. Ya. Huwa baliknya ke siapa, Pak? Baliknya maksudnya kalau bahasa ininya tuh baliknya tuh kembalinya kemana? Ya kepada Allah. Iya, karena kita lagi bicara Allah. Kaifa takfuruna billahi. Bagaimana kalian itu kafir pada Allah? Wa kuntum, dan ada kalian amwatan dalam keadaan mati. Fa'ahyakum, maka dia Allah telah menghidupkan pada kalian. Enak kan bacanya? Ya benar. Betul. Terus sekarang kan kalau misalnya Bapak bilang huwa, kok ini kan domirnya huwa, Pak? Ini huwa loh. Bila madi domirnya huwa, huwa baliknya kemana? Ke Allah. Bapak langsung bilang Allah. Ih, luar biasa itu, Pak, pemahamannya. Tapi kalau Bapak mengartikannya, ini firman Allah. Kemudian kalau gitu berarti ini sumayuhikum, ini harusnya uhyikum gitu. Sumayumitukum harusnya umitukum gitu. Karena apa? Karena ini aku yang ngomong, aku berantakan, Pak. Kan ini dipakai ke atop. Kalau atop baliknya ini ke sini menurut kaidah nahwu ya. Ya, ayakum. Lah ini kan mudori, ini kan madi gitu. Gak masalah. Yumi tukum ini kan mudori ya, Pak. Kalau yang tadi kan madi. Ya. Tapi di sini siapa? Dia baliknya ke siapa? Allah. Ya, baliknya ke Allah. Bapak kok tahu bisa bilangnya Allah. Kalau ini yang ngomongin adalah Allah, kenapa nggak pakai umi tukum? Ya. Tidak cara mengartikan bahasa Indonesia-nya Ustazah, Iya, bukan cara makannya, bukan mengartikannya makannya. bahasanya begitu, Kak. Itu, Pak, gini, summa yumitukum, kemudian yumitu ini, nah ini kan udah langsung mematikan kalian, langsung mematikan kalian. Kalau kami belajar di nahwu pemula itu diambil dianya dia, buahnya diambil. Dia mematikan kalian.
Dia Iya, ya. siapa? Dia Allah. Dia mematikan kalian, summa yuhikum, kemudian dia Menghidupkan. Allah menghidupkan kalian gitu. Ini kan tentang perjalanan hidup manusia gitu. Paham, Pak? Ya, Ustazah. Ya. Oke, Ustazah, Jadi paham, enggak Ustazah. ya, Terima mohon kasih, maaf, Ustazah mohon ya. maaf. Ya, Ya, terima kasih, terima Ustazah ya. kasih. Barakallahu Diskusinya. fikum. Ya, Waalaikumsalam masih warahmatullahi jazakallahu wabarakatuh. salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syukran. Apa nalai? Masih Bapak sudah hadir sini. Saya turunkan ya, Pak ya? Ya, Ya, silakan Ustazah, boleh. ya, saya turunkan dulu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Terima kasih ya. Oke. Kita ulangi lagi. Jadi kalau kita ada summa, kita ini ada fiil ke fiil. Kalau isim ke fiil, isim ke isim gitu, bukan isim ke fiil, nggak boleh. Maka tadi kalau ini summa, maka ini harus fiil. Assalamualaikum, Waalaikumsalam Kak Rima, barakallahu fikum. Apa ini? Cepat sekali ini komentarnya. Selamat bergabung, barakallahu fikum. Summa huruf atop. Yumi tukum. Yumi itu fi'il mudori yang rofa. Tanda rofanya apa? Dumah. Kemudian isim yang ada di dalam yumi itu ini apa? Huwa. Huwa belum bisa menjadi fa'il. Lihat depan adakah? Nggak bisa langsung jadi fa'il. Lihat depan adakah isim yang rofa? Tidak ada, maka huwa menjadi fa'il. Waalaikumsalam, Ma'isa, barakallahu fikum. Silakan bergabung. Baik, suma ini huruf atop. Yumi itu fi'il mudhari yang rofa. Kemudian huwanya ini adalah fa'il. Ike, kemudian fi'il fa'il sudah ada. Ini apa sih gitu? Kum ini adalah domir mutasil. Kalau ada domir mutasil nempel, ada domir yang nempel di fi'il, maka ini maf'ul bi gitu Kak. Ini cara cepatnya. Oke, karena ini huruf atop, maka yumi tukum menjadi ma'tub. Kita belajar atop, huruf atop dulu, maka ma'tub alihnya mana? Ma'tub alihnya ke sebelumnya, Kak. Baik. Lanjut. Summa yuhyikum. Summa adalah huruf atop. Yuhyikum. Yuhyi ini adalah fi'il mudhari. Kenapa disebut fi'il mudhari? Ini malah banget kayak tadi ya. Kan tadi ahya. Ini yuhyi, berarti ini mudhari'nya gitu loh, Kak. Yang sama. Kata yang sama gitu. Jadi kalau kita belajarnya nanti di sini. Ahya, ahya. Berarti af'ala. Ini Kak udah Kak ini sudah punya apa? Af'ala itu majid ya. Ya. Ini ahya. Caranya lihat yang sama mana ya? Ahya yuhyi. Adro nggak bisa ya. Adro yudri. Hidroan apa? Ya. Akti. Sama ya? Oh iya. Bedanya apa ini yang satu? Saya belum banyak belajar tentang sorot, cuman dari guru saya bilang, sorot itu nggak perlu dihafal, tapi diulang. Sama aja. Kalau diulang terus-menerus, lama-lama kan jadi hafal ya. Ahya, yuhi, ato, yuti. Sama ya. Adro, yudri. Ini wa. Oh, ini yang yai. Berarti masuknya adro, Kak. Iya kan. Nakis, yai. Berarti akhirannya ada ya gitu. Yuhi. Karena ada ya. Sini. Af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan fa wa muf'ilun wa dzaka muf'alun. Af'il la tuf'il. Muf'alun gitu. Jadi masukin ahya yuhi ihya an
ya. Wa muhyan fahuwa muhyin wadaka. Muhyan ahyi la tuhyi. Apa ini? Kelihatan. Muhyan gitu. Dan kalau di mana? Di Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di pondok itu biasanya dinyanyiin Kak untuk membuat kita itu tidak ini. Ada banyak yang mau bergabung. Saya ada ini ya, jam itu harus cepet. Nanti besok lah kita gabung lagi ya. Iya. Ya Kak Adam ya sama Kak Rima ya. Baik. Sudah seperti itu. Jadi kita kalau mengartikan dalam bahasa Indonesianya seperti apa, maka di nahwu pemula kita harus mengedepankan subjeknya dulu, fa'ilnya dulu. Maka saya ulangi fa'ala yang duluan. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana Kak? Ini soalnya udah bentuk majid Kak. Ahya yuhyi. Iya. Summa yumitukum summa yuhyikum. Summa yumitukum. Baik. Summa ini huruf atop. Yumitu fi'il mudhari yang rofa dengan fa'ilnya wa. Kum domir mutasi sebagai maf'ul bih. Kemudian summa ini apa? Summa ini huruf atop. Sebentar, berarti ini karena ini atop, maka ini namanya maktub. Oke, maktub. Kemudian summa ini adalah huruf atop. Yuhyi fi'il mudhari yang rofa dengan fa'ilnya huwa. Kum domir mutasi sebagai maf'ul bih. Dah ya. Kak ini namanya karena ini atop, maka ini namanya maktub. Baik. Oke. Kita ulangi artinya. Summa yumitukum. Kemudian dia, siapa dia? Allah. Oh gitu. Oh iya kakak yang awal itu. Cuman kita kan udah bentuk majid ini. Yuhyikum. Yumitu. Am, amata yumitu. Insya Allah, barakallahu fikum. Bapak udah ininya luar biasa itu bahasa Arabnya. Insya Allah. Ana tabi'us mubasyirat gada. Insya Allah. Oke. Kemudian dia siapa Allah mematikan kalian. Nah ini harus ini. Kalau ini huruf ya, huruf di depan kan, huruf depan kan ini adalah subjek. Iya, subjek. Didahulukan ya sesudah huruf atau apa yang mendahulinya gitu. Kemudian bahasa Indonesia kan gitu kan. Kemudian dia siapa Allah dalam kurung aja. Ini untuk apa? Untuk kita melihat kemurodnya apa, kembalinya ke siapa. Mematikan. Nah, ini predikatnya, nah ini objeknya gitu. Dalam bahasa ini ya kan, subjek, predikat, objek. Kemudian dia Allah mematikan kalian. Nasinya udah itu dikeluarin. Bikin nasi goreng. Nah, enggak, nasi di sana di rice cooker. Baik. Ibu-ibu mah multi bukan multi talenta, multi apa? Multi pikiran. Belajar. Summa yuhyikum, summa ini huruf atop, yuhyikum fi'il mudhari yang rofa dengan fa'ilnya huwa, kum domir mutasi sebagai maf'ul bih. Ini yuhyikum sebagai maktub dengan maktub alihnya ahya, baliknya ke yang awal lagi gitu loh Kak. Kita artikan kemudian ini kan summa, kemudian dia siapa Allah ini sebagai subjeknya, menghidupkan ini predikatnya, objeknya kalian gitu. Jadi lebih enak gitu loh. Baik. Makasih semuanya. Barakallahu fikum. Kayaknya saya harus pakai skincare ya. Hitam pisan. Nggak apa-apa. Saya tuh bukan orang ini. Makasih yang sudah check out. Makasih yang sudah ini. Saya sudah ini kan ya Kak. Kita mulai lagi. Tadi sebutkan Nana ya.
Alhamdulillah ada 44 juta orang yang melihat. Nih yang tadi tasrif, amsilat tasrif ya. Kemudian yang nih yang mushaf besar itu, yang Kak Pilar tadi udah check out, iya itu ini Kak yang biasa saya pakai. Itu kecil yang saya pakai mah A5, kalau yang ini yang saya sematkan itu A4. A4 itu ininya aja separuhnya dari A5. Lebarnya 20, panjangnya 30 ya. Besar ya, besar. A4. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Muslimah, saya mau rungkat. Oh, selesai. Ya, jadi kakak kalau punya ini sama ini apa boleh silakan pengen punya silakan. Nanti kita lanjutkan besok ya. Yang ini ya diingetin. Yang ini ya, ini buat besok ya. Kemudian summa yumitukum, kemudian dia Allah mematikan kalian. Summa, kemudian yuhyikum, dia Allah menghidupkan kalian. Gitu kan Kak. Baru separuh ayat. Kita ingetin lagi. Ini tadi kata kau jadi itu apa? Af'al. Anak udah datang. Fa'ala yaf'alu. Oh, ikutnya apa? Ahya itu. Bukannya ikut af'ala, Kak. Nanti kita besok ini lagi. Iya. Karena ikutnya kalau apa yang karena yumitukum itu loh Kak. Ya, aku ingetnya gitu benar kayak ahya yuhyi gitu. Kita cari nanti di kamus. Baik. Barakallahu fikum, jazakumullah barakatuh. Sama huruf atop ilaihi maktub ke ahya. Buat besok. Ya insya Allah. Insya Allah. Barakallahu fikum. Makasih Kak Indonesia. Jam berapa mulainya? Besok jam 6. Ya jam 6 aja ya. Ya, biar kita sama-sama ready. Waktu Indonesia bagian barat. Ya kan kadang-kadang suka-suka aku sih Kak. Iya, terima kasih semuanya. Barakallahu fikum. Jazakumullah hasanah jazaa. Saya tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah. Ini kenapa sih? Astagfirullah wa atubu ilaih. Allahumma shalli sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ilmunya. Sama-sama Ustaz Koko. Barakallahu fikum. Ya, terima kasih Kak Pilar Mas sudah ikutan di sini. Terima kasih juga Pak Mendro Kendra. Waalaikumsalam. Ya, sekarang saya tutup ya. Alhamdulillah.